Halo teman-teman semuanya. Kita akan mulai satu review atas naskah. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri sedikit. Jadi dalam beberapa pertemuan selanjutnya, channel Aktor Idea itu akan membahas atau mereview satu naskah. Jadi naskah ini kita review, naskah teater. Itu dimaksudkan untuk menjadi satu pengantar bagi kawan-kawan aktor yang ada di Indonesia mungkin ingin memerankannya atau tertarik dengan ceritanya. Nah, ada satu naskah yaitu Keadilan, karya Albert Camus. Nah, kebetulan teman saya ini Fajar, dia sempat menulis atau menjadikan naskah ini jadi skripsi gitu. Jadi Fajar pernah menulis ini sebagai objek penciptaan pemeranan dia dalam bentuk skripsi. Nah, kita akan bincang-bincang seputar naskah ini. Kira-kira naskah ini bercerita apa? Naskah ini, konteks yang ada dalam naskah ini kira-kira bicara apa? Lalu kompleksitas penokohannya seperti apa? Nah, kira-kira kita akan bicara seputar itu. Nah, gimana, Wak? Keadilan. Jadi kan pernah nulis nih. Ya. Pernah nulis. Jadi naskah ini bercerita apa sih sebenarnya? Jadi siapa sih pengarangnya? Ya, mungkin yang pertama saya mulai dari ini dulu ya. Naskah drama Last Justice ini sebenarnya ditulis dan juga langsung dipentaskan di Teater Hebertot pada tanggal 15 Desember 1949. Selain itu naskah di mana, di Rusia? Ya, di Prancis. Oh, di Prancis. Jadi selain itu naskah ini juga pada tahun 1950 naskah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul ada The Just One dan juga The Raktos. Kemudian seiring perkembangan zaman, naskah ini juga kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul ada Teroris, Atas Nama Keadilan, Metamorfosa Kosong, dan lain-lain. Selain itu, naskah ini juga dijadikan sebuah film di Meksiko dan juga di India. Selain dijadikan film, naskah ini juga disadur dalam bentuk roman sandiwara. Gitu. Nah, itu mungkin mengenai seputar histori mengenai naskahnya. Jadi kalau secara sinopsisnya atau peristiwa di dalam naskah Keadilan, tapi saya ingin menggarisbawahi dulu, saya untuk ujian skripsi saya mencoba meneliti naskah Keadilan dari terjemahan naskah Last Justice dari terjemahan Ipong Niaga dengan judul dalam bahasa Indonesianya yaitu Keadilan gitu. Nah, naskah ini sebenarnya beranjak dari kisah nyata tentang pra-revolusi di Rusia pada tahun 1950. Jadi naskah Keadilan ini menceritakan tentang perlawanan sekelompok organisasi yang bernama Detasemen Tempur Partai Sosialis Revolusioner gitu. Dan mereka ini terdiri dari 5 anggota. Boris Annenkov sebagai pemimpin, Dora dan juga Stefan sebagai perakit bom, lalu ada Ivan Kalyaev dan juga Voinov sebagai pelempar bom. Berarti ada berapa tokoh? Ada 5 tokoh. 5 tokoh. 5 tokoh inti yang hadir di dalam naskah Keadilan itu. Oh, oke. Terus? Jadi sebenarnya DTPSR ini perpanjangan tangan dari Partai Sosialis Revolusioner. Yang menginginkan keruntuhan sistem tirani dan menghendaki revolusi terhadap sistem pemerintahan keluarga kerajaan Tsar yang pada saat itu dipimpin oleh Alexander II gitu. Nah, organisasi ini sebenarnya melawan bentuk ketidakadilan terhadap sistem aristokrasi yang dipimpin Tsar gitu. Ya, yang dipimpin oleh Tsar II pada saat itu, di mana pada saat itu sangat represif, terus juga sering terjadi perbudakan pada saat itu,
Dan yang lainnya ya seperti kita tahu bahwa pemerintahnya yang terkadang sewenang-wenang. Lalu mereka ini, tim DTPSR ini membentuk sebuah aksi teror gitu. Ya seperti melakukan pembunuhan dan juga pemboman. Selain itu juga dia melakukan isu-isu propaganda agar untuk meruntuhkan sistem Alexander Tsar II. Itu tujuan utamanya. Nah, tapi dalam hal ini dia berupaya untuk mengejar atau berupaya untuk melakukan aksi terornya pertama kepada Panglima Besar, yaitu Grand Duke Sergei Alexandrovich. Oke. Nah, gitu. Berarti secara umum naskah ini berbicara perihal menyiapkan satu siasat atau rencana Ya. teror atas Panglima apa tadi? Ya, Panglima Besar. Panglima Besar Ya. dari kepemimpinan Tsar. Ya, Grand Duke Sergei Alexandrovich Oke. namanya. Nah terus lebih lanjut gimana? Wow. Nah, jadi apa sih menariknya naskah ini gitu? ya yang menariknya dari naskah ini pertama, naskah ini berbicara persoalan politik. Selain berbicara mengenai persoalan politik, naskah ini juga dibumbui oleh persoalan-persoalan cinta. Jadi kita tahu bahwa ternyata Ivan Kalyayev ini kan sebagai tokoh protagonis nih, tokoh utamanya dalam naskah keadilan. Jadi dia mempunyai kekasih yang yang tergabung di dalam tim DTPSR, yaitu Dora. Dora Doulebov. Ya, itu adalah kekasihnya. Artinya naskah ini selain ideologis juga romantis sebenarnya. Ya, sebenarnya secara tidak langsung gitu. Oke. Terus? Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa hal-hal romantis itu tidak sebagaimana romantis seperti Tidak naskah-naskah. picisan, Ya, tidak seperti itu. Tetap yang dibungkus adalah persoalan-persoalan ideologis, baik mengenai pemberontakan, ketidakadilan, terus juga persoalan-persoalan nihilisme juga dibahas di dalam itu. Itu sih menurut saya itu menjadi hal yang menarik gitu. Oke, artinya naskah ini kan semacam apa? Kontestasi wacana, perihal aksi teror Ya. dari sekelompok yang anti terhadap pemerintahan Tsar. Ya. Lalu dari cerita itu kan terjadi semacam apa? Ya kontestasi wacana antara beberapa tokoh gitu. Ya. Nah, puncaknya kira-kira gimana? Apakah ini berhasil atau gagal atau misalnya di apa namanya diketahui oleh pemerintah Tsar lalu orang-orang ini diburu atau gimana? Mungkin saya akan membahas sebelum itu dulu. Oke. Jadi pertama, sesudah mereka membentuk satu tim DTPSR, mereka berbulan-bulan menyusun strategi dan siasat untuk melakukan aksi teror terhadap Panglima Besar. Nah, pada saat itu yang ditunjuk oleh tim DTPSR adalah Ivan Kalyayev yang akan melakukan pelemparan bom atau martir. Oke. Nah, jadi ketika orang sudah diputuskan dan kebetulan tepat hari Minggu, rombongan Panglima Besar itu sedang mengunjungi kegiatan di Rusia. Dan mereka yang tim DTPSR sudah mengetahui kehadiran dari Panglima Besar, mereka menyusun strategi untuk melakukan pelemparan bom. Dan Ivan yang sudah diutus sudah berada pada posisi masing-masing untuk melakukan pembunuhan. Tapi yang sangat disayangkan pada saat itu, Ivan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Nah, kenapa? Ya, pada saat itu sebelumnya mereka udah berniat buat teror gitu. Ya. Lalu kenapa diurungkan? Nah, jadi ceritanya sesudah dia mengurungkan niatnya, Ivan memilih kembali ke apartemennya dan mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk membunuh Panglima Besar. Dengan alasan? Dengan alasan bahwa di dalam kereta Panglima Besar ada keponakan laki-laki dari Panglima Besarnya. Dan dia menyatakan, di dalam dialog itu dia menyatakan bahwa dia tidak sanggup untuk membunuh anak-anak. Karena dia beranggapan bahwa anak-anak itu tidak layak untuk masuk ke dalam persoalan politik dan tidak layak untuk dibunuh. Oh, artinya ada semacam kemanusiaan di mana dia memikir ulang atau maksudnya
tidak punya apa ya? Ada rasa kemanusiaan bahwasannya si anak-anak itu tidak sepantasnya untuk dibunuh, Ya. bahkan untuk aksi teror sekalipun. Gitu. Ya. Nah, Terus di situ ternyata kalau kita teliti lebih jauh, selain anggapan dari Ivan Kalyaev bahwa menganggap anak-anak itu tidak layak masuk pada persoalan-persoalan politik dan tidak layak untuk dibunuh, tapi ternyata Ivan ini juga punya traumatik di masa dahulunya bahwa dia pernah membunuh anak-anak kecil itu secara tidak sengaja gitu. Nah, dan pada saat itu Stefan yang mendengar hal itu tentu merasa kesal. Dia menyatakan menyatakan dengan tegas di dalam dialog itu bahwa kematian 1 atau 2 anak itu tidak masalah. Tapi berjuta-juta kemudian anak-anak tidak akan lagi merasa kelaparan gitu. wah, oke. Terus Dan tentu saja ketika Stefan kan kita tahu bahwa dia seorang tokoh yang sangat keras, terutama pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami selama ini gitu. Nggak, dia menyatakan bahwa ya 1-2 anak itu tidak masalah mati. Dan Dora yang mendengar hal itu langsung bereaksi. Nggak mungkin kita melakukan pembunuhan terhadap anak-anak. Revolusi yang kita lakukan dengan cara membunuh anak-anak dengan tidak mempertimbangkan persoalan kemanusiaan itu yang akan membuat partai revolusioner akan melemah dan revolusi ini akan dikutuk oleh seluruh umat manusia gitu. Karena melibatkan anak-anak. Ya, setelah itu perdebatan pun makin panas antara Dora, Stefan, lalu juga ada Ivan Kalyaev dan juga Boris. Perdebatan semakin sengit, akhirnya di situ Boris sebagai pemimpin memutuskan untuk mengundurkan untuk melakukan pelemparan bom dan menunggu 2 hari ke depan dengan melakukan strategi dan siasat lain untuk membunuh panglima besar. artinya rencana itu diundur. Rencana itu diundur 2 hari kemudian. Oke, terus Dan setelah 2 hari kemudian, dengan perencanaan yang baru, akhirnya Ivan berhasil membunuh panglima besar. Ya, tapi yang sangat disayangkan pada saat itu, Ivan harus tertangkap dan dipenjara sebelum akhirnya Ivan Kalyaev dibunuh atau dihukum mati. Nah, tapi pada saat itu sebenarnya ada yang unik ceritanya gitu di dalam penjara itu. Kepala sipir yaitu Sukratov sebenarnya menawarkan kebebasan bagi Ivan Kalyaev kalau dia mau bersedia untuk menyatakan diri, mengakui kesalahannya dan menyatakan siapa dalang dibalik pembunuhan panglima besar. Nah, ya kita tahu hal itu digunakan oleh Sukratov yang nantinya akan dikirim oleh kepala sipir ke kerajaan Tsar agar kerajaan Tsar memutuskan atau mengundurkan orang-orang Partai Sosialis Revolusioner gitu. Membubarkan gitu. Iya, membubarkan. Nah, Ivan Kalyaev salah satu tokoh yang sangat loyal dan setia terhadap partainya, dan dia menyatakan diri untuk tidak akan mengkhianati teman-temannya dan memilih agar segera dipercepat hukuman matinya. Itu ending cerita. Ya, itu ending ceritanya seperti itu gitu. Jadi ada perencanaan atas aksi teror, pemboman atas panglima. Ya. Lalu ada terjadi perdebatan karena ada anak-anak. Ya. Lalu kemudian perdebatan terjadi, diputuskan untuk mengundur Ya. selama 2 hari. Lalu dilakukan lagi aksi Aksi ya, dilakukan aksi dan pembunuhan. berhasil, tapi ketahuan, Ya, tertangkap. Jadi si Ivan atau Stefan? Si Ivan yang tertangkap. Ivan tertangkap di penjara. Ya. Nah, ending. Jadi ceritanya ditutup dengan pembubaran kah atau memang gimana? Ketika teman-temannya dari tim DTPSR mengetahui bahwa Ivan akhirnya dibunuh, mereka tidak langsung bubar. Mereka tidak bubar dan mereka mengatur strategi lagi untuk melakukan pembunuhan dan aksi-aksi teror lainnya. Ending diputus dengan seperti itu, dengan perasaan Dora yang kondisinya mengalami kesedihan yang begitu berat karena dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Nah, oke. Dari sekian aksi ada nggak yang gagal kira-kira? Maksudnya si kelompok ini kan menceritakan banyak aksi teror. Ya.
Lalu ada nggak di dalam satu bab atau babak diperlihatkan bahwasannya aksi itu berjalan atau gagal gitu kira-kira? Ada nggak? Nggak. Kalau di dalam naskah itu sendiri sebenarnya ada dua peristiwa ada tiga peristiwa kalau saya tidak salah. Yang pertama itu mereka ketahuan oleh mata-mata dan dibubarkan. Lalu si Stefan harus tertangkap dan pacarnya Stefan juga harus terbunuh pada saat itu. Oke. Lalu yang kedua kegagalan. Jadi Stefan ini pengganti juga gitu. Setelah si Stefan di penjara, ada satu anggota partai yang tergabung di dalam DTPSR, tapi dia grogi dan akhirnya bom-bomnya itu meledak gitu pada saat itu ketika dia sedang mengendarai, mungkin karena situasinya panik karena dia harus membawa banyak bom untuk diledakkan. Lalu setelah Stefan keluar melarikan diri, dia bergabung lagi bersama partai. Dan yang ketiga yang tadi tentang Panglima Besar, kegagalannya bahwa ternyata di dalam itu ada anak-anak. Oh itu ya, oke. Nah ini kan berangkat dari kisah nyata. Ya, berangkat dari Berarti kisah nyata. Tokoh-tokoh yang hadir di sini itu tokoh-tokoh biopik. Ya, Ini tokoh-tokoh yang pernah hadir di kehidupan nyata. Ya. Lalu diangkat kamus dalam bentuk naskah gitu. Ya. Jadi ini memang kisah nyata ya. Ya, memang kisah nyata. Dan perlu kita ketahui bahwa kisah ini menjadi satu titik kebangkitan Partai Sosialis Revolusioner di Rusia untuk melakukan revolusi atau pemberontakan yang kita kenal hari ini, yaitu pemberontakan Bolshevik. Nah, gitu. Ini cikal bakal berarti. Iya, ini di sini ininya. Bahkan Kamus juga menuliskannya dalam buku pemberontakan. Dia menyebut bahwa pembunuhan oleh Ivan Kalyayev pada tahun 1905 itu menandakan titik kulminasi dari 30 tahun masa kenabian, darah dan pembunuhan, atau apostolate of blood and terminate. Bagi agama revolusioner, ini zamannya para martir. Oke. Nah, Kamus itu kan secara ketokohan dia juga dikenal sebagai filsuf kan? Ya. Dikenal sebagai seorang filsuf, juga dikenal sebagai seorang penulis novel, Ya. penulis buku. Namun dalam gagasan filosofisnya kan sebenarnya Kamus kalau kita baca Mite Sisyphus, Ya. itu pikiran-pikiran dia kan sebenarnya identik dengan absurditas. Ya. Nah dalam naskah ini gimana kira-kira? Apakah penggambaran secara struktur, secara plotting, secara penokohan itu gimana? Apakah ada dimensi-dimensi absurditas atau digambarkan dengan cara lain? Ya, yang pertama kita tahu bahwa Albert Camus ini kan salah satu tokoh absurditas yang terkenal dari buku-bukunya, seperti yang tadi disebutkan Mite Sisyphus. Ide absurditas lahir dari dia. Tapi di dalam naskah-naskahnya sebenarnya Camus tidak melahirkan satu struktur dramatik sebagaimana teater-teater absurd umumnya gitu. Seperti kita tahu tokoh-tokoh Samuel Beckett. Iya, kayak tokoh-tokoh di naskah Samuel Beckett ya. Eugene Ionesco dan Yunel dan lain-lainnya gitu. Nah, secara struktur dramatik, naskah keadilan ini merupakan naskah dengan gaya realisme dan genrenya tragedi. Dia memiliki semacam struktur plot linear, dan dia juga memiliki dimensional waktu dan tempat yang jelas. Eksposisi, lalu ada ending gitu ya. Seperti itu. Berjalan linear gitu ya. Ya, latar waktunya jelas, latar belakangnya jelas, penokohannya juga jelas, dan bahkan tokoh-tokoh yang diangkat di dalam naskah ini juga tokoh-tokoh yang memang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu kita bisa menceknya di website atau dari artikel. Bahkan di Wikipedia juga ada gitu sumber-sumber mengenai tim DTPSR ini maupun juga tokoh-tokoh di dalamnya. Oke. Nah, gini Pak, dari berapa tadi? Ada 5 ya. Banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tokoh, 9 aktor atau 9 tokoh di dalam berarti. Ini hadir semua? Ya, hadir semuanya. Termasuk istri Panglima? Termasuk istri Panglima. Jadi kalau secara hubungannya, kalau kita meninjau secara hubungan bahwa Ivan Kalyayev ini hubungannya dengan
Boris ya hanya sebatas antara hubungan sebagai teman perjuangan, dan Boris ini juga orang yang mengenalkan kelompok DTPSR ini kepada Ivan Kalyayev. Oke. Nah, sementara Dora ini adalah kekasihnya, lalu istri Panglima Besar ini peranannya sama Skuratov ini adalah Bagi kopi ya? ya silahkan. Kalau istri Panglima ini sebenarnya kalau kita bisa pandang dia sebagai satu pola pikir yang konservatisme. Jadi dia berupaya menyadarkan Ivan bahwa hal-hal yang dilakukan itu sangat buruk gitu. Jadi dia berupaya untuk menyadarkan kembali secara kerohanian. Membunuh itu tidak baik. Nah, hal yang seperti itu agar itu dilakukan oleh Skuratov. Jadi Skuratov ini memanggil istri Panglima Besar agar si Ivan Kalyayev tersadarkan dan merasa bersalah atas tindakannya, agar si Skuratov bisa mengumpulkan informasi-informasi mengenai pembunuhan terhadap Panglima Besar. Siapa sih dalangnya gitu. Nah, menurutmu, dari sekian banyak tokoh, siapa yang menarik kira-kira? Kalau Untuk diperankan, jadi mungkin ada teman-teman di sini yang ingin memerankan. ya. Mungkin dikasih tahu dikit kira-kira kompleksitasnya seperti apa sih tokoh-tokoh ini. Ya baik, mungkin ada aktor-aktor perempuan juga atau aktor-aktor cowok juga ingin memerankan, mungkin bisa digambarkan kok. Ya. Mungkin ada beberapa tokoh yang mungkin bisa kita jadikan satu Yang kamu rekomendasikan. Yang saya rekomendasikan itu tokoh Ivan Kalyayev. Tentu saja dia sebagai seorang tokoh protagonis. Lalu ada juga tokoh Stepan Fedorov sebagai antagonisnya di dalam naskah. Oke. Lalu ada Dora. Dora itu yang jadi pacarnya siapa ya? Pacarnya si Ivan Kalyayev. Lalu ada Boris sebagai pemimpin. Nah, keempat tokoh itu memiliki kompleksitasnya masing-masing, memiliki persoalannya masing-masing. Kita tahu bahwa tindakan tegas dari Stepan Fedorov itu diawali dari pengkhianatan yang sering dialami. Selain itu juga seringnya dia keluar masuk penjara dan sering dia mengalami tindakan-tindakan represif dari para polisi hingga akhirnya disiplin dia menjadi sangat kuat itu. Sementara Ivan, kita tahu bahwa dia adalah tokoh protagonis di dalam naskah itu, dan dia juga seorang penyair. Dia seorang penyair dan secara kepribadiannya ini unik gitu. Kita bisa membayangkan bahwa apa dia gangguan kepribadian atau dia tidak secara dia cuma secara psikologis atau pengalaman traumatik yang dia alami hanya bahwa dia pernah menabrak anak-anak itu aja. Tapi kalau secara kepribadiannya mati anak itu. Ya menariknya bahwa dia seorang yang antusiasme dia ini terkadang berlebihan gitu. Bahkan di dalam dialog dia menyatakan kalau seandainya kita gagal membunuh, nah yang tadi saya sebutkan bahwa antusiasnya yang berlebihan, dia juga terkadang kekanak-kanakan gitu. Kita tahu bahwa situasi ketika mereka melakukan berbulan-bulan lamanya dengan cara sembunyi-sembunyi di sebuah apartemen, Ivan masih sempat-sempatnya membuat kode-kode baru pada saat itu. Kode-kode apa? Kode-kode dalam menunjukkan siapa identitas yang akan masuk gitu. Jadi dari masing-masing tokoh-tokoh itu punya kodenya sendiri-sendiri. Dan itu menandakan yang di luar ini siapa gitu. Dan dia dengan secara serampangan aja memainkan hal yang seperti itu gitu. Selain dia terkadang juga kekanak-kanakan, tokoh Ivan ini juga seorang yang ambisius. Sangat ambisius sekali. Tapi di satu sisi dia juga orang yang sangat melankolis gitu. Agak paradok. Iya, agak paradok tokoh Ivan sebenarnya. Ya mungkin itu juga didasarkan oleh pengalaman dia bahwa Ivan ini orang yang seorang penyair, dia juga seorang yang mencintai kesenian, mencintai sebuah kehidupan. Hingga hal-hal itu mungkin mendorong atau menstimulus dirinya untuk menjadi lebih peka gitu. Dan yang menjadikan tokoh Ivan ini sangat kompleks bagi saya secara pribadi, bahwa Ivan ini adalah salah satu tokoh yang akan melakukan pelemparan bom atau martir. Kita semua bisa bayangkan tadi bahwa saya katakan bahwa Ivan ini orang yang ambisius,
orang yang mencintai sebuah kehidupan gitu. Tapi di satu sisi dia harus menyerahkan hidupnya dan nyawanya itu sudah berada dalam genggaman ketika dia sudah memutuskan untuk melakukan pembunuhan. Iya. Dan ya tentu saja yang menjadi sangat spesial ketika Ivan harus berpisah dengan kekasihnya untuk selama-lamanya. Nah, itu kan ada satu beban psikologis yang berat dan itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi seorang aktor untuk memainkan tokoh Ivan Kalyayev. Okay. Nah, begitupun juga dengan Dora, begitupun juga dengan Stefan, dia punya kompleksitasnya sendiri-sendiri dan di antara keempatnya mereka hampir berimbang gitu. Walaupun kita tahu bahwa Ivan Kalyayev dan Stefan Fedorov sebagai tokoh protagonis dan antagonis, tapi nyatanya seperti Boris dan Dora itu cukup kuat juga. Kuat secara penokohan. Ya, betul sekali. Oke. Ya. Segitu dulu. Jadi sebagaimana yang kita sudah dengar, perihal naskah Les Justes karya Albert Camus. Jadi menarik sebenarnya naskah ini. Apalagi naskah ini bagi kawan-kawan pemeranan atau yang mencintai dunia acting ini, tokoh-tokohnya cukup punya kompleksitas dan menarik diperankan dalam pertunjukan gitu. Bisa itu teater dan mungkin diadaptasi dalam bentuk film. Nah, ini naskah mungkin tersebar banyak. Jadi kalau kawan-kawan, teman-teman semua ingin memilikinya atau mengunduh, di internet mungkin ada. Kalaupun itu pun kesusahan, silahkan hubungi kami. Nanti di bawah ini kami akan taruh email, bisa dihubungi. Nah, oke, segitu dulu. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Jangan lupa tetap ikuti channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng.